Seringkali kita itu bertanya-tanya, apakah pinjol ini punya DC lapangan atau tidak? Jangan-jangan nggak ada nih. Jangan-jangan punya nih. Nah, kita itu tidak pernah tahu kadang ini beneran punya DC lapangan atau enggak. Ciri-ciri yang paling gampang yang bisa kita lihat adalah bagaimana cara dia menagih melalui telepon, melalui WA, ataupun media-media online lainnya. Nah, biasanya cenderung yang memang tidak punya DC lapangan itu selalu menagih dengan gencar, dengan selalu mengancam akan ada DC lapangan yang akan datang segera mengunjungi kita. Itu udah pasti banget. Ya, apalagi mungkin ancamannya itu udah langsung menjurus ke tanggal dan waktunya. Contoh, nanti malam, besok pagi, terus kemudian 2 hari lagi, 7 hari lagi, kami akan datang, DC lapangan akan datang. Nah, itu udah kemungkinan besar mereka tidak punya sebenarnya. Atau punya, tapi sedikit sekali DC mereka untuk segera mendatengin kalian. Kadang kalian coba deh perhatikan, rata-rata orang yang didatengin DC dari beberapa cerita teman-teman yang sudah pernah mengalaminya, ya nggak cuma 1-2 orang ya, kalau 1-2 orang mah kurang valid. Tapi ya beberapa mayoritas hampir 80% itu mengatakan bahwa mereka kalau DC datang itu jarang banget yang woro-woro. Jarang banget yang bilang, nanti saya akan datang ya. Enggak. Tapi ya langsung aja tiba-tiba ada di depan rumah kita. Ya, tiba-tiba di depan rumah kita nyari kita. Terus tiba-tiba ketok pagar gitu ya. Mau mengunjungi kita. Nah, itu yang seringnya terjadi. Dan sebelumnya kalau kita lihat-lihat lagi, itu jarang mereka yang bilang, oh nanti saya akan datang ya. Besok saya akan datang ya. Jarang sekali teman-teman. Jadi kalau banyak yang bilang nanti besok kapan gitu akan datang, itu belum tentu mereka datang. Itu bisa jadi cuman gertakan aja. Karena ya metode untuk nakut-nakuti akan didatangin ke rumah itu sebenarnya metode yang paling efektif saat ini. Meskipun banyak orang yang sudah mulai sadar bahwa pinjol itu bukan resiko yang besar. Tapi sebagian orang, terutama orang yang masih awam, akan masih sangat-sangat ketakutan untuk menghadapi semua itu. Jadi kalau dibilang ciri-cirinya apalagi bang ciri-cirinya? Ya sebenarnya tergantung bagaimana cara mereka untuk koar-koar nagih kalian aja udah. Ya, contoh untuk aku laku, ya memang mereka sering nanti akan ada di lapangan bahkan hari pertama. Nah, cuman kalau misalnya kalian seminggu, 2 minggu udah diancam-ancam kayak gitu, menurut saya sih nggak perlu takut dulu. Nggak usah panik dulu, biasa aja. Kalaupun iya, biasanya DC yang datang menagih itu tidak seseram yang kalian bayangkan. Saya juga sering kali mendapatkan komentar dari beberapa teman-teman yang pernah didatengin DC-DC kayak aku laku, home credit, itu ada juga beberapa yang merasa justru bersyukur karena DC-nya itu baik banget. Dan bahkan ada yang cerita, saya sampai kasih oleh-oleh pulangnya. Ada kayak gitu. Karena memang sebenarnya nggak semua DC itu jahat ya. Nggak semua DC itu galak gitu loh. Ada juga yang baik-baik, terus ngomongnya juga kalem-kalem, itu ada. Jadi kita nggak bisa meratakan semuanya ya. Tapi kembali lagi, ketika kalian mulai diancam-ancam yang tidak jelas, karena kita tahu betul bahwa di luar sana banyak banget ancaman-ancaman yang nggak masuk akal, bahkan membuat orang stres, membuat orang putus asa, itu banyak juga. Nah, saya pengen teman-teman semua juga mulai sadar bahwa pinjol itu udah deh, nggak usah dipikirin, resikonya pun nggak usah terlalu digimana-gimanain gitu ya, karena pada dasarnya bisa jadi loh, semua ini ya hanya akal-akalan mereka aja untuk menakuti kalian semua. Kalaupun memang didatengin, ya ketakutan kita ya karena kita belum sempat ketemu aja sama DC-nya. DC-nya belum ngapa-ngapain aja, DC-nya belum datang aja. Kalau kalian DC-nya udah datang, insya Allah sih kalian pasti bakal bisa lebih enak lagi untuk mengetahui solusi-solusi ketika DC lapangan pinjol ini bakal datang ke rumah kalian. Karena ya teman-teman pernah punya pengalaman dan mengerti harus bersikap bagaimana, ya. Jadi paling kelihatan sih ciri-cirinya itu aja, DC yang punya dan tidak. Tapi kembali lagi, ini juga nggak bisa dijadikan acuan. Kita harus mencari informasi, mencari tahu pengalaman dari orang-orang, terutama dari kolom-kolom komentar yang mungkin ketika kita membahas, ada video membahas apa, pasti banyak tuh yang curhat-curhat tuh. Dan saya pun banyak juga mendapatkan informasi dari akun TikTok saya juga ya, yang membahas tentang pinjol, solusi pinjol juga. Di situ banyak banget yang sharing-sharing ya tentang pengalaman dia saat dia galbay, DC ini kapan datangnya dan lain sebagainya, yang antara satu dan yang lain itu hampir
hampir sama polanya, yaitu mulai bulan keberapa DC datang, itu hampir mirip-mirip. Jadi itu bisa kita jadikan acuan. Tapi sekali lagi itu juga nggak bisa kita jadikan rumus pasti, karena pihak pinjol tentu saja berkuasa penuh. Mereka bisa aja mengubah skema, mengubah formasi, dan lain sebagainya. Tapi ya kita mah biasa-biasa aja, nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu dipikirin, karena insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.